Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan pengajian online Keluarga Bani Memen Wiganda pada pagi ini, izinkan saya memaparkan sedikit ilmu tentang hubungan antara sains dalam Al-Quran. Nah, seperti kita ketahui bersama, bahwa Al-Quran diturunkan 1410 tahun yang lalu di Gua Hiro, ya kurang lebih pada 17 Ramadan atau 6 Agustus 610 Masehi. Nah, bisa kita bayangkan teknologi pada saat itu belum ada teleskop yang canggih, belum ada Microsoft yang canggih, belum ada komputer yang bisa membuktikan secara detail teknologi maupun gejala yang diceritakan tentang alam semesta di dalam Al-Quran. Nah, Al-Quran sendiri adalah menceritakan ada cerita, ada sains, ada hukum, dan segala macam. Nah, bagaimana ayat-ayat Al-Quran itu secara saintifik bisa menceritakan secara akurat apa fenomena-fenomena alam yang terjadi pada saat ini dan telah dibuktikan dengan teknologi yang ada. Nah, yang pertama adalah saya coba mencerita ambil ayat dari surat Al-Fussilat ayat 11 yang artinya adalah kemudian dia menuju langit dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu, keduanya menurut perintahku, dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Dalam ayat ini diceritakan bahwa alam semesta ini berasal dari kumpulan asap. Nah, kondisi itu bisa dibuktikan secara eksperimen, ya, terbentuknya tata surya karena materi yang memadat. Nah, ahli astronomi berpikir bahwa matahari ini terbentuk ketika konsentrasi debu dan gas pada pusat perputaran kabut mencapai suhu dan tekanan yang sangat tinggi, sehingga dapat menyebabkan reaksi fusi, penggabungan hidrogen menjadi helium. Sementara itu piringan kabut yang berotasi di sekitar matahari menjadi planet. Nah, suhu piringan kabut itu sangat bervariasi. Kabut yang dimaksud ini adalah seperti asap, ya, bergantung pada jarak dan pusat rotasi. Jika suhunya tinggi akan berada dekat dengan pusat rotasi, sedangkan jika suhunya rendah akan berada jauh dari pusat rotasi. Hal ini berdampak pada bedanya unsur dan senyawa yang memadat untuk planet-planet sesuai dengan jaraknya dari matahari. Munculnya kabut atau asap, ya, atau dukhan dalam istilah Al-Quran ini adalah seperti dijelaskan dalam ayat tersebut menandai bahwa awal terciptanya alam semesta atau langit dan bumi ini, ya, sebelum penelitian berhasil mengungkap fakta tersebut, ternyata Al-Quran telah lebih dahulu mengungkap fakta ini 1410 tahun yang lalu, ya. Fakta ini berhasil diungkap ketika telah ditemukannya teleskop Hubble. Jadi dia bisa memprediksi dengan teori kosmologi yang dikeluarkan oleh Stephen Hawking, tentunya ahli fisikawan astronomi yang terkemuka saat ini. Ayat selanjutnya dalam surat An-Naba ayat 6 dan 7 dijelaskan bahwa bukankah kami menciptakan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak. Nah, kalau kita lihat bumi ini mirip sekilas seperti hamparan. Padahal kalau kita lihat, ya, ada gunung-gunung yang berfungsi sebagai pasak. Nah, di video ini kita bisa melihat bagaimana fenomena gunung It tersebut happens because hot rock menjadi rises, sebagai pasak. heated by the Earth's Nah, kalau core. kita lihat, Near the surface, the rock spreads in two directions and goes sideways. It begins to lose heat. di atasnya Eventually, ada the much lempengan, cooler rock ada lempengan sinks back dan down. ada lempengan. Through this spreading process, the Earth's crust is very slowly dragged apart. And it's this that ultimately causes the continents to move.
where the plates collide, the rock on the seafloor containing carbon from the dead plankton is carried deep into the earth. yang masuk ke dalam inti As it bumi, descends, this layer of rock is heated, so the rock melts, releasing carbon dioxide, and gas is returned back into the atmosphere seperti yang during an eruption. The remarkable cycle is complete. lempengan lapisan bumi. Kebayang jika tidak ada gunung, maka kita ini setiap saat bakal terus bergerak, seperti kita merasakan adanya gempa atau pergerakan lempengan tanah. Kenapa? Karena tidak ada yang menahan. Nah, fungsi gunung ini adalah menahan lempengan-lempengan supaya tidak bergerak. Ya, pergerakannya bisa diperlambat karena ada pasak yang melindungi atau yang menahan lempengan tersebut. Nah, ini telah dijelaskan 1400 tahun yang lalu dalam kitab suci Al-Quran yang diturunkan sebagai wahyu ke Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, dalam surat An-Naml ayat 66, kita ngelihat bahwa dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka tetap dia di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. Begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, kalau kita lihat di cerita video yang akan saya tampilkan ini, bahwa kalau kita lihat gunung-gunung itu seperti diam pada tempatnya. Padahal gunung-gunung itu berjalan. Ya, kurang lebih lapisan yang ada di bumi ini adalah kecepatan perjalanannya adalah 10-50 cm tiap tahunnya. Jadi dalam setiap tahun itu pergerakan tanah itu 10-10 cm. Nah, coba kita simak bagaimana pergerakan tanah semi-solid mantle that boils in extreme slow motion. And finally, two cores, a liquid iron this from a deadly solid nickel and tonics has kicked out now. For what follows next, you might want to strap yourself in. It's going to be a bumpy ride. Here's how it might have happened. At first, Cretans and one continent called had the planet all to themselves. Then, around 500 million years later, Antarctica took shape. About another 500 million years passed before Atlantica formed. The continents roamed separately until, about 1.8 billion years ago, Arctica collided with what is now Eastern Antarctica to form Nina. Then Nina, Atlantica, and collided 1 billion years ago, forming the supercontinent Rodinia. After about 300 million years, the three landmasses separated and came back together in a new configuration, Pangaea. Pangaea came apart too. When Pangaea split, and Atlantica split up too. If you're confused, join the club. Even the Earth seems confused. Bagaimana cerita pergerakan lempengan bumi ini telah diceritakan dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Ya, bahwa ternyata gunung-gunung atau lapisan bumi tempat kita pijak saat ini kita menyangka diam pada tempatnya, padahal dia berjalan seperti jalannya awan. Nah, tentu saja ketika 1400 tahun yang lalu orang pada kesempatan itu banyak orang yang meragukan tentang ayat ini. Ya, karena belum ada teknologi yang bisa membuktikannya, belum ada teknologi geofisika atau geologi yang membuktikan hal ini. Ternyata pada abad ke-21, ya, daratan-daratan yang kita pijak atau tempat kita berdiri ini berjalan seperti jalannya awan yang kita lihat di atas langit. Ya, luar biasa, sungguh ajaib. Ya, apa yang diceritakan dalam Al-Quran ini. Selanjutnya dalam surat At-Tur, ya, ayat 4, 5 dan 6 ceritakan, dan demi Baitul Ma'mur dan atap yang ditinggikan dan laut yang di dalam tanahnya ada api. Nah, coba bayangkan, ada laut, ada api. Bagaimana bisa api menyala, ya,
di dalam laut. Nah, kita coba simak videonya. Hi, my name is Joe Reesing. I'm at the Joint Institute for the Study of the Atmosphere and the Ocean at the University of Washington. I was the chief scientist on this expedition, so I led the cruise and the trip to the West Mata eruption. The video that you'll be looking at is large magma bubbles. They're about 3 feet across, and the bubbles are molten rock that are expanded under the pressure, the gas pressure of magmatic gas. And the magmatic gas, we presume, is mostly water. And when the water is under the magma, that's magmatic temperature, thousands of degrees. And when it's suddenly cooled by coming in contact with seawater, the bubble bursts. So what excites me the most about this volcanic eruption is that we have that on planet Earth, this is a process happening all the time, and yet we have never seen it happening in quite this way. And the ocean floors are formed almost exclusively by volcanic activity. And selanjutnya, dalam surat Al-Furqan ayat 53, Allah menceritakan, dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin dan pahit, dan dia menjadikan antara dinding dan batas yang menghalangi. Nah, fenomena dua laut yang tidak menyatu, ya, atau fenomena alam yang aneh di sekitar Selat Gibraltar ini telah mengundang keheranan sekaligus decak kagum dunia. Kita lihat Selat Gibraltar ini adalah memisahkan antara dua benua, yaitu Afrika dan Eropa, tepatnya di negara Maroko dan Spanyol. Penjelasan secara fisika modern terkait fenomena ini baru ada pada abad ke-20 Masehi oleh ahli oceanografi. Nah, para ilmuwan menjelaskan bahwa karena Selat Gibraltar merupakan pertemuan antara dua laut yang berbeda, yaitu Laut Atlantik yang memiliki suhu 10 derajat Celcius dengan salinitas kurang lebih 36 per mil. Salinitas ini adalah biar kayak gitu. Nah, terus bertemu dengan Laut Tengah atau yang saya sebut dengan Laut Mediterania yang melalui Selat Gibraltar. Nah, Laut Tengah ini suhunya lebih tinggi daripada suhu yang di Laut Antartik tadi, dan memiliki kepadatan yang jauh lebih besar atau memiliki salinitas yang lebih besar daripada yang ada di Laut Antartik. Sehingga waktu kedua air tersebut ketemu di Selat Gibraltar, karakter air dari masing-masing laut ini tidak pernah berubah. Air di Laut Tengah memiliki kerapatan dan garam yang lebih tinggi dari air laut yang ada di dalam Samudra Atlantik. Sehingga menurut sifatnya, air akan bergerak dari kerapatan tinggi ke daerah dengan kerapatan air yang rendah, sehingga arus di Selat Gibraltar bergerak ke barat menuju Samudra Atlantik. Nah, dalam surat Ar-Rahman ayat 19-20 juga dijelaskan bahwa dan membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak melampaui masing-masing. Nah, kalau kita lihat, ini ada dua batas yang tidak melampaui masing-masing. Dan ini diceritakan 1410 tahun yang lalu, di mana Nabi Muhammad belum pernah datang ke Samudra Atlantik. Belum pernah Nabi Muhammad datang ke perbatasan Laut Mediterania dan Laut Atlantik yang ada di Selat Gibraltar, Maroko ini. Ya. Tetapi Nabi Muhammad telah menyampaikan kepada umatnya bahwa ada lautan yang tidak pernah bersatu, atau dua lautan itu adalah mengalir berdampingan. Nah, Allahu Akbar, sungguh luar biasa fenomena ini. Nah, selanjutnya dalam surat Al-Qiyamah ayat 4 dijelaskan bahwa bukankah demikian, sebenarnya kami kuasa menyusun kembali dari jari jemarinya yang sempurna. Setiap manusia itu memiliki sidik jari di antara 6 miliar umat manusia yang ada saat ini, ya, tidak ada satupun sidik jari yang sama. Berarti ada kurang lebih, kalau sekarang ini jumlah penduduk dunia itu sekitar 6,5 miliar, berarti ada 6,5 miliar pola. Ini salah satu keajaiban yang ada dalam tubuh kita. Nah, nanti Allah akan menyusun kembali, ya,
wujud masing-masing itu berdasarkan ciri identik dalam sidik jarinya masing-masing. Nah, kalau misalnya saya punya sidik jari seperti ini, maka ketika Allah membentuk, ya, dalam sidik jari seperti ini bakal tersimpan identitas, gen, mata, segala macam, amalan baik, amalan jelek, sehingga ketika dibangkitkan, kita nanti suatu saat tidak akan mungkin tertukar antara amal baik kita dengan seseorang, atau nggak akan bertukar amal-amalan kita. Kenapa? Karena semua ada kuncinya, ada identitasnya. Apa identitasnya? Adalah sidik jari yang kita miliki masing-masing. Nah, terakhir dalam surat Al-Ma'arij ayat 4 diceritakan bahwa malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Dalam ayat ini diceritakan ada dua perbedaan waktu, ya. Dalam satu hari bisa saja kadarnya 50.000 tahun, ya. Kalau kita lihat ini ada teori ini sudah dijelaskan dalam teori relativitas Einstein, ya. Ada dua orang kembar, yang satu tetap di bumi, yang satu berangkat ke luar angkasa. Nah, ketika mereka ketemu, ternyata yang ada di bumi cenderung menua, dan yang baru pulang dari luar angkasa dia lebih muda. Nah, pada tahun 2016 NASA memberangkatkan ke stasiun luar angkasa satu orang, ya, yang merupakan kembaran. Ini Scott, usianya 52 tahun, seorang astronot Amerika Serikat, dan yang satunya adalah dia tetap ada di bumi. Nah, kemudian setelah pada tanggal 3 Maret 2016 setelah menghabiskan 342 hari di stasiun luar angkasa yang berjarak 250 mil atau sekitar 402 km di atas bumi, fisik Kelly ini mengalami penambahan tinggi, badan sekitar 2 cm atau sekitar 5 cm, dan usianya lebih muda 1/100 detik. Jadi ketika Kelly ini menambah usianya 1 detik, maka kembarannya telah bertambah usia 100 detik. Terjadi perpindahan usia. Ini dalam 1 tahun, 342 hari. Jadi bisa kita simak bahwa ternyata ada perbedaan waktu antara yang ada di bumi maupun di luar angkasa. Nah, ini telah diceritakan oleh dalam ayat ini, dalam surat Al-Ma'arij ayat 4, bahwa dalam satu hari itu kadarnya 50.000 tahun. Jadi dalam sekarang dengan melalui teori relativitas Einstein telah membuktikan fenomena tersebut. Nah, terima kasih. Semoga ayat-ayat yang disampaikan, hubungan antara sains dan Al-Quran yang saya sampaikan bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita simak, ada satu sisi dalam ayat Al-Quran yang menceritakan tentang fenomena terbentuknya alam semesta, adanya api dalam lautan, dan itu setelah dibuktikan secara sains dan benar menurut hari ini. Maka apa yang diceritakan dalam Al-Quran, ya, fenomena-fenomena yang lain atau cerita-cerita yang lain yang diceritakan dalam Al-Quran, seperti adanya kehidupan setelah kematian, adanya hari pembalasan, adanya surga dan neraka, patut kita sadari kebenarannya. Zalikal kitabul la raiba fi, ya, adalah merupakan dalam Al-Quran ini petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam Al-Quran ini adalah petunjuk bagi kita dalam mengalami kehidupan. Oleh karena itu, mari kita siapkan amalan-amalan kita, karena kita tahu bahwa suatu saat kita akan meninggal, dan semua perbuatan yang kita lakukan di alam semesta ini diminta pertanggungjawabannya. Terima kasih. Sekian sedikit materi dari saya. Yang benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salahnya tentu akibat dari lisan saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.